Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Ruyatul Hidayah dari mahasiswi Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Langsung aja pada aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah saya siapkan 10 data sampelnya. Kita ke caranya. Pada menu bar kita pilih Analyze, Regression, lalu Linear. Pada kolom dependen kita masukkan keuntungan, independen kita masukkan aset dan harga saham. Lalu pada plot kita masukkan di kolom Y kita masukkan spreadsheet, kolom X kita masukkan ZPRET. Lalu standardized residual plots kita centang histogram dan normal probability plot. Continue lalu klik OK. Di sini pada outputnya ada diagram histogram dan ada PP plot. Pada diagram histogram di sini garisnya masuk semua pada diagram. Secara kasat mata berarti normal. Dan pada PP plot untuk bulat-bulatnya mendekati garis sama juga bisa dikatakan normal. Bisa dinyatakan normal. Selanjutnya untuk uji one sample KS. Caranya analyze non-parametric, legacy dialog, pilih one sample KS. Untuk tes variabel kita masukkan keuntungan, aset, dan harga saham. Lalu klik OK. Di sini untuk jumlah dari one sample KS di kolom keuntungan ada 10, aset 10, harga saham 10. Untuk nilai asymmetric to tight-nya keuntungan 0,031, aset 0,030, harga saham 0,106. Pada harga saham jumlahnya sudah di atas 0,05, berarti datanya berdistribusi normal. Selanjutnya uji data normalitas pada data residual. Caranya analyze, regression, lalu linear. Masih sama, dependen masukkan keuntungan, independen ada aset dan harga saham. Bisa langsung kita ke plot. Kita uncheck yang histogram dan normal probability plot. Klik continue. Lalu pada save kita centang yang unstandardized karena kita akan menguji uji residual. Continue. Oke. Nah, selanjutnya uji one sample KS. Analyze non-parametric test, lalu legacy one sample KS. Pada kolom tes variabel kita masukkan, ini kita keluarkan terlebih dahulu keuntungan, aset, dan harga sahamnya. Kita masukkan yang unstandardized, lalu klik OK. Nah, di sini one sample KS-nya untuk nilai asymmetric-nya 0,200 berarti di atas 0,05 sudah berdistribusi normal. Untuk uji selanjutnya ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas, jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai korelasinya harus kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransi lebih dari sama dengan 0,10 atau nilai VIF variance inflation factor kurang dari sama dengan 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujian, jika nilai toleransi lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Kita langsung pada SPSS-nya.
analyze, regression, lalu linear. Datanya masih sama di sini pada statistik. Langsung aja kita centang model fit, estimators, convergence matrix, dan collinearity diagnosis. Klik continue. Lalu oke. Di sini pada output di kolom koefisien, jumlah nilai aset dan harga saham. Di kolom tolerance sama 0,533 dan di nilai VIF nilainya juga sama 1,876. Berarti untuk yang tolerance nilainya sudah di atas 0,10 dan VIF kurang dari 0,10. Dapat disimpulkan tidak terjadi multicore. Selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya atau T-min. T-min 1. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji Lagrange multiplier atau LM, dan uji statistik Q, Box-Petch dan Ljung-Box serta uji Rantes. Di sini saya akan menguji Durbin-Watson DW dan Rantes. Langsung aja pada SPSS-nya. Analyze, regression, linear. Lalu langsung aja kita klik statistik dan centang yang Durbin. Lalu continue. Pada save, uncek yang unstandardized. Continue, oke. Di sini pada output kita bisa lihat pada kolom model summary. Untuk jumlah nilai Durbin-Watson-nya dia ada 1,870. Nilai ini ada perhitungannya di F-table. Uji autokorelasi untuk Durbin-Watson sama dengan 1,870, K sama dengan 2, jumlahnya ada 10. Durbin uppernya ada 0,6972, Durbin lowernya 1,6413. Durbin-Watson lebih dari Durbin upper, maka tidak terdapat autokorelasi positif. 1,870 lebih dari 0,6972. Nah, di sini saya sudah ada F-tabelnya. Tadi untuk K-nya nilainya 2, jumlahnya 10. Bisa dilihat untuk Durbin lowernya nilainya 0,6972, Durbin uppernya 1,6413. Berarti untuk Durbin-Watson lebih dari Durbin upper, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, sekarang untuk uji coba autokorelasi menggunakan Rantes. Kita ke SPSS. Caranya analyze non-parametric, legacy, lalu pilih yang rounds. Nah, pada kolom test variabel ini kita masukkan unstandardized dan centang yang median. Lalu klik OK.
Nah, hasil rentesnya nilai asymptotic to type-nya itu 1,00, lebih besar dari 0,05. Jadi data residualnya tidak terjadi autokorelasi antar residual. Cukup sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.